Pernah gak sih lu ngerasa kalau misalnya ada nabung lama, tapi hasilnya itu gak seberapa? Atau susah banget buat ngilangin kebiasaan boros lu? Ada pepatah milenial bilang, nabung sedikit demi sedikit, lama-lama kepake duluan. Gue saranin lu nonton video ini sampai habis, biar lu tahu alasan kenapa lu boros, dan gimana cara benerinnya. Kebanyakan orang boros, itu karena cara berpikir mereka itu gak rasional, yang mempengaruhi keputusan mereka buat ngabisin uang secara berlebihan. Misalnya beli barang yang sebenarnya itu gak butuh-butuh amat, atau maksain sesuatu meskipun uang kita tuh gak cukup. Ada beberapa faktor yang menyebabkan cara berpikir kita itu gak rasional, dan boros secara finansial. Bias optimisme ini cara berpikir yang terlalu optimis terhadap sesuatu yang sebenarnya itu bias atau belum jelas. Dan biasanya cuma ngeliat sisi positifnya aja. Dan resikonya dari mengambil keputusan itu sama sekali nggak dipertimbangkan. Contohnya nih, berani investasi buat sesuatu yang belum direncanain sama sekali. Biasanya sih kayak ikut-ikutan tren kayak gitu. Karena mikir terlalu optimis, jadi asal jalan aja, nggak bikin rencana ke depannya gimana. Lu pernah tahu nggak kalau misalnya dulu es kepal Milo itu pernah booming? Dulu tuh rame banget yang bikin itu, tapi sekarang sepi banget. Banyak orang yang udah invest uang, tenaga, dan waktu mereka ke sesuatu yang belum pasti kayak gitu. Mereka tuh mikir terlalu optimis, kalau bisnis itu bakalan sukses, tanpa mereka kerja keras, tanpa usaha yang maksimal, dan ngeremehin resiko dari keputusan tersebut. Yang akhirnya, banyak yang gagal dan tutup. Yang bertahan tuh cuma mereka yang udah atur rencana dari awal. Mereka tuh usaha keras, bikin inovasi baru di luar es kepal yang mereka jual. Dan contohnya lagi, itu kayak investasi di cryptocurrency. Tanpa tahu pasar, main asal beli aja. Dan biasanya mereka tuh lihat berita-berita kripto yang positif di pasaran. Dan itu bikin pemikiran yang bias secara positif. Artinya, ya gitu, udah pasti bikin keputusan yang salah. Nah, yang ini kebalikan dari bias optimisme. Nah, di bias pesimisme ini, di sini orang tuh cenderung berpikir secara negatif dan mereka tuh mikir berlebihan soal situasi yang terjadi sekarang ini. Dampak dari bias pesimisme ini bikin lu ngambil keputusan yang salah juga. Misalnya kayak panic buying, karena lu mikir kalau misalnya beli cuma dikit, itu udah pasti rugi. Soalnya besok harganya naik. Yang sebenarnya lu tuh nggak tahu barang lebihnya itu buat apa. Dan diskon juga. Lu tuh beli barang karena diskon hari terakhir. Kalau lu nggak beli sekarang, besok harganya udah normal lagi. Maksudnya harganya udah naik lagi. Di bias pesimisme ini, lebih mirip kayak FOMO lah, fear of missing out. Jadi lu cepet-cepetan beli sesuatu yang bahkan lu nggak butuh. Karena besok kondisinya itu udah beda lagi. Nih, saran dari gua, kalau misalnya lu nggak butuh-butuh banget itu barang, mending nggak usah dibeli. Scarcity mindset itu lebih ke emosional lo buat punya barang yang sama sekali nggak diperluin. Karena ngerasa kalau misalnya barang yang lu punya itu selalu kurang. Misalnya nih, lu tuh habis pindahan ke tempat yang lebih luas daripada tempat lu yang sebelumnya. Sebenarnya barang-barang lu itu udah cukup buat kebutuhan sehari-hari atau buat menopang kehidupan sehari-hari lu itu udah cukup. Tapi karena lu pindah ke tempat yang lebih luas daripada tempat yang sebelumnya, jadi udah pasti banyak ruang yang kosong. Dan terus lu mikir, kalau tempat yang kosong ini itu harus ada barangnya. Makanya di sini lu beli barang-barang random buat ngisi tempat-tempat itu. Dan bahkan lu nggak tahu fungsi barang itu buat apa. Ya penting ada aja gitu. Yang ujung-ujungnya rumah lu jadi makin sempit dan barangnya nggak ada gunanya. Yang namanya sukses, setiap orang tuh beda-beda. Nggak ada standarnya. Jangan nyamain yang orang lain dapat sama punya lu. Ujung-ujungnya lu malah nggak bahagia sama apa yang lu punya. Lu cuma cukup fokus sama tujuan lu aja. Jangan jadiin standar orang lain, jadi standar lu juga. Bisa lalu bandingin hidup lu sama Iman Ghazi. Udah jelas di situ gaya hidup lu sama gaya hidupnya si Iman Ghazi itu beda, Pak. Kalau lu mikirin itu terus, lu ujung-ujungnya malah jadi minder dan gak mau benerin diri lu sendiri. Nah, dari faktor-faktor tadi, itu gimana caranya supaya lu gak jadi kayak gitu? Salah satu solusinya itu fokus. Lu mesti tentuin tujuan lu, bikin rencana, gimana step by step supaya lu bisa sampai ke sana. Stay on track, jangan tergoda sama hal-hal yang gak penting. Dan lu tuh juga harus move on dari setiap kesalahan yang lu bikin. Setiap keputusan dalam bidang apapun itu pasti ada risikonya. Kalau lu salah ngambil keputusan, yang bikin lu tuh rugi besar ataupun kecil. Jangan terlalu nyalahin diri lu sendiri. Menyesal terus tanpa ada perbaikan. Bukannya belajar, tapi malah depresi. Akhirnya lu malah berhenti. Ingat fokus, belajar dari kesalahan, mulai lagi, bikin rencana lagi, jalanin lagi. Nggak ada yang namanya gagal kalau lu coba terus dan belajar dari kesalahan. Ini buat motivasi lu aja ya. Tonton video ini biar mental lu itu kebentuk sebagai entrepreneur, bukan sebagai budak korporat.